Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apakah kalian semua baik-baik saja? Jika kalian baik-baik saja, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetapi sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengabsen dulu siapa saja yang hadir dan siapa saja nanti yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari Alexa. Ya, betul. Kemudian Stephen, Rena, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang pentingnya gotong royong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengungkapkan pendapat terhadap sikap sopan dan santun. Tentunya kalian sudah lama tinggal di Indonesia. Budaya Indonesia itu sangatlah banyak. Mulai dari kegiatannya, kemudian pakaian adatnya, kemudian ketika bertemu dengan orang lain selalu berjabat tangan ataupun selalu tersenyum. Nah, itulah sebagian dari budaya Indonesia. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan pendapat terhadap sikap sopan santun tersebut. Sebelumnya, ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan ungkapan pendapat, menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, kemudian menggunakan ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan dengan tepat. Selanjutnya dapat berdiskusi secara aktif mengenai sikap sopan dan santun, kemudian dapat mempresentasikan secara lisan di depan kelas dengan percaya diri. Baik, sebelum ibu menjelaskan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, nah ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian, selama kalian tinggal di Indonesia, apakah kalian suka melihat ketika ada orang bertemu dengan temannya, mereka berjabat tangan, mereka sambil melempar senyuman, ataupun saling bertegur sapa? Apakah kalian pernah melihatnya? Baik, jika kalian pernah melihatnya, nah itu adalah sebagian bentuk dari sikap sopan santun. Nah, ibu mau tanya lagi nih, apakah kalian pernah melihat ada orang yang membungkuk ketika melewati orang lain? Pernah? Oke, kalau pernah, itu juga merupakan salah satu sikap dari sikap sopan dan santun. Untuk yang terakhir, ibu mau tanya nih, apakah di negara kalian ada sikap yang sama seperti sikap yang ada di Indonesia atau budaya yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, untuk selanjutnya, ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, gambar ini bisa kalian amati. Nanti ibu akan tanya kepada kalian. Boleh diamati dengan seksama? Nah, setelah kalian melihat foto yang setelah ibu paparkan kepada kalian, ibu mau tanya, bagaimana pendapat kalian terhadap gambar yang ibu tampilkan? Apakah gambar tersebut sudah termasuk ke dalam sikap sopan santun? Oke, apa alasannya? Karena gambar tersebut termasuk ke dalam sikap sopan santun. Oke, betul sekali. Baik, di sini ibu akan menyampaikan kepada kalian apa itu arti dari sopan santun. Nah, sopan santun ini merupakan suatu perilaku ataupun suatu sikap yang menunjukkan saling menghormati, menghargai orang lain ataupun menghargai norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, sikap sopan santun kita dapat tercermin dari bagaimana kita berbicara kepada orang lain, bagaimana kita dapat menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Nah, itu dapat mencerminkan bagaimana sikap sopan santun kita terhadap orang lain. Nah, jadi sopan santun ini sangat penting bagi kita karena orang lain akan melihat nih seberapa bagusnya diri kita. Nah, dilihat dari bagaimana bagus dan tidaknya tata krama kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu ungkapan
ketika kita mengungkapkan suatu pendapat. Nah, tentunya akan ada kalimat-kalimat yang nantinya kalian gunakan ketika kalian akan mengungkapkan sebuah pendapat terhadap sikap sopan santun yang nantinya ibu akan pertanyakan kepada kalian. Nah, yang pertama, kalian bisa menggunakan kalimat menurut saya, ataupun saya berpendapat, saya pikir, dari sudut pandang saya. Nah, misalnya, ibu akan memberikan kalian salah satu situasi sikap sopan santun. Nah, kemudian silahkan kalian ungkapkan pendapat kalian terhadap gambar tersebut. Nah, kalian bisa nanti menjawabnya dengan menurut saya gambar tersebut sudah mencerminkan sikap sopan santun karena mereka dapat menghargai orang lain, dapat menghargai sesama, tidak memotong suatu antrian. Nah, jadi kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian dengan kalimat menurut saya, ataupun saya berpendapat, ataupun saya pikir, ataupun dari sudut pandang saya. Nah, begitu dapat kalian pahami? Baik, itulah tadi ungkapan untuk mengungkapkan pendapat. Sekarang ada suatu ungkapan untuk mengungkapkan suatu persetujuan ataupun ketidaksetujuan. Semisal, kalian nanti akan saling berpendapat bersama teman kalian. Nah, ketika kalian setuju dengan pendapat teman kalian, maka kalian dapat mengemukakan pendapat kalian menggunakan kalimat seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Anda. Saya sependapat. Menurut saya, pendapat Anda benar. Nah, bisa menggunakan kalimat tersebut. Nah, kemudian ketika Anda tidak setuju dengan pendapat teman Anda, maka dapat kalian ucapkan kalimat misalnya seperti ini. Menurut saya, seharusnya ataupun sebaiknya itu begini. Nah, ataupun saya tidak setuju dengan pendapat Anda, karena alangkah baiknya menurut saya itu begini. Ataupun menggunakan saya kurang sependapat ataupun saya mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, itu untuk ungkapan ketidaksetujuan kalian terhadap pendapat orang lain. Nah, apakah kalian sudah memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan hari ini? Baik, setelah kalian pahami, Ibu ada tugas untuk kalian. Untuk tugas yang pertama, nah, kalian bisa scan QR yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian kalian dengarkan audio tersebut secara seksama. Jika sudah, nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, bentuk-bentuk sikap sopan santun apa yang diceritakan dalam audio tersebut? Coba, siapa yang dapat menyimaknya dengan baik? Oke, coba kamu Alexa. Betul. Nah, untuk bentuk-bentuk sikap yang disebutkan dalam audio tersebut, diantaranya adanya contoh sikap sopan santun seperti membuku ketika melewati banyak orang, kemudian bertegur sapa ketika bertemu bersama teman, ataupun berjabat tangan ketika kita bertemu dengan teman. Bagus. Nah, untuk selanjutnya, di sini Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Untuk satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nah, di sini kita akan bermain mengungkapkan pendapat menggunakan kartu situasi. Namun kartu situasinya sudah Ibu tata secara acak. Nanti kalian bisa di tab mau ke kartu berapa, nanti dalam kartu itu akan tergambar situasinya seperti apa. Kemudian kalian dapat menjawab bagaimana pendapat kalian tentang situasi tersebut. Bagaimana pendapatmu terhadap perilaku kedua anak tersebut? Apakah tindakan seperti itu termasuk perilaku sopan santun? Kemukakan alasanmu. Apakah boleh dalam pertemanan saling mengejek? Mengapa? Apakah sikap tersebut mencerminkan sikap sopan santun? Apa alasannya? Bagaimana pendapatmu terhadap situasi pada gambar?
Apakah perilaku tersebut mencerminkan budaya Indonesia? Mengapa? Apakah perilaku tersebut sudah mencerminkan sikap sopan santun? Apa alasannya? Ungkapkan pendapatmu mengenai sikap anak pada gambar. Setelah Ibu mengamati dan menelaah, kalian itu sudah mampu untuk mengungkapkan suatu pendapat, mengungkapkan suatu persetujuan, dan mengungkapkan suatu ketidaksetujuan terhadap situasi dari kartu yang tadi Ibu sudah berikan kepada kalian. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, marilah kita simpulkan terlebih dahulu, yaitu tentang ungkapan pendapat terhadap sikap sopan santun. Nah, sikap sopan santun ini merupakan suatu perilaku yang sangat baik karena dapat mencerminkan suatu sikap dari kita di mana kita dapat menghargai orang lain, kita dapat menghargai norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kemudian kalian dapat mengungkapkan suatu pendapat dengan kalimat-kalimat yang telah Ibu tadi sampaikan, kemudian mengungkapkan suatu persetujuan dan mengungkapkan suatu ketidaksetujuan. Nah, tetapi untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi ungkapan terhadap sikap sopan santun ini, sini Ibu telah menyiapkan link quiz yang kalian bisa klik kemudian isi dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Bersiap untuk minggu depan kita akan membahas tentang budaya Indonesia yang lain, yaitu mengenai adat dan istiadat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.